fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling asasi adalah pangan dan energi dan air. Apa kabar pemirsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Doni The Kaiser dalam program yang akan mengajak Anda untuk berbincang dan berdiskusi terkait dengan beragam program kebijakan pemerintah. Ini dia Merah Putih. Terbentang, petani berjibaku siang dan petang. Negeri kita kaya, subur gemilang. Mampukah negeri mandiri? Itulah yang kini disandang. Malam ini kami ajak Anda untuk berbincang terkait dengan upaya kemandirian pangan kita. 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tidak ada salahnya kita kritisi soal kemandirian pangan dengan narasumber yang kami hadirkan sebagai panelis dalam episode Merah Putih malam ini. Saya perkenalkan tamu-tamu istimewa saya. Di sebelah kanan saya adalah Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Pangga Susanto. Pak Pangga, apa kabar? Baik. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Semangat. Terima kasih, matur nuwun sudah hadir bersama kami. Kemudian di sebelahnya ada Direktur Indeks Politika, Denny Charter. Pak Denny, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Anda saudaranya Jimmy Charter atau siapa? Saudara jauh. Asik. Ada mirip-mirip Denny sama Doni lah ya. Terima kasih bersama kami. Dan di ujung kiri adalah pengurus pusat Perhappy, Kudori. Pak Kudori, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat, Mas. Terima kasih kembali bersama kami, dan saat ini kami masih menanti kehadiran Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian dari Kemenko Pangan, Widya Stuti, yang mudah-mudahan nanti akan segera bergabung bersama kita. Sebelum mulai diskusi, sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini. Satu tahun telah berlalu sejak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diamanahkan untuk memimpin negeri ini. Dalam pidato kenegaraannya pada 20 Oktober 2025 di Istana Negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling asasi adalah pangan, energi, dan air. Yang penting fundamental ekonomi kita harus kuat. Dan fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling asasi adalah pangan dan energi dan air. Kalimat yang sederhana namun bermakna sangat dalam. Sebab di tengah krisis global, perubahan iklim, dan konflik yang melanda dunia, ketahanan pangan bukan lagi sekedar kebutuhan, melainkan menjadi senjata strategis dalam mempertahankan kedaulatan negara. Indonesia mulai menapaki langkah besar itu. Cadangan pangan nasional mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Nilai tukar petani terus membaik. Infrastruktur pangan diperkuat dan semangat swasembada pangan bergelora. Kita juga sekarang di bidang pangan. Ini salah satu prestasi kita yang sangat melegakan kita. Saya memberi waktu 4 tahun untuk kita kembali swasembada. Ternyata tim pangan kita berhasil, insya Allah, swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara, kita berada di bulan Oktober. Sekarang ini kita punya produksi nasional Januari-Oktober mencapai 31.038.197 ton. Ini adalah produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Swasembada pangan bukan lagi sekedar janji kampanye, melainkan tantangan strategis bagi masa depan bangsa. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran telah mengawali langkah itu. Ini konsistensi, komitmen, dan sinergi menjadi kunci agar kedaulatan pangan Indonesia benar-benar terwujud.
Anda juga bisa berbincang dan berdiskusi bersama kami melalui tayangan di Nusantara TV dan tentunya live streaming di channel YouTube official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau ada pertanyaan, komentar, tuliskan di kolom komen atau chat di channel YouTube yang Anda saksikan malam ini. Saya ke Pak Pangga Susanto dulu, catatan Anda 1 tahun soal Kementerian Pangan gimana Pak? Ya, dalam 1 tahun ini kami ikuti bagaimana perkembangan terkait dengan pangan dan menjadi skup Komisi 4 dalam Astasita itu juga energi tersinggung juga di situ, khususnya renewable energy dan juga air. Saya kira ya, air ini termasuk bagian dari bagaimana lingkungan ya atau hutan-hutan kita tetap terpelihara. Jadi sebenarnya pangan, energi dan air banyak singgungannya dengan Komisi 4. Komisi Anda komisi hajat hidup orang banyak Pak. Komisi 4 itu, Komisi Pertanian, Kehutanan, dan KKP. Iya. Jadi tadi disampaikan Presiden, saya kira juga sudah di media sudah ada mengenai produksi kita, beras ya khususnya, itu mencapai 31,3 sekian juta ton. Saya kira ini suatu capaian yang menggembirakan ya, artinya belum pernah mencapai pada level itu. Artinya rapornya positif nih? Rapornya positif saya kira. Ya. Terus kemudian cadangan beras, ini Bulog juga saya kira mencapai rekor tertinggi 4,2 juta. Ya, itu juga rekor tertinggi. Hanya sekarang bagaimana ini keberlanjutannya. Juga kualitas dari sektor-sektor ini harus terus ditingkatkan. Saya kira ada terobosan-terobosan penting dalam waktu 1 tahun ini. Pertama adalah mengenai ketersediaan pupuk. Ya ini saya di daerah ya terus dipertanyakan ini pupuk ini masa lalu ya. Selalu langka, kalau ada juga enggak tepat waktu. Kemudian jenisnya juga datang tidak sesuai dengan kebutuhannya dan klasik lain. banget ya urusan pupuk ini ya dari ya, zaman ke zaman. Ruwet ya, terus terang ruwet sekali. Mafianya gede Pak. Mafianya besar. Ya karena apa? Ada disparitas harga antara subsidi dan non subsidi. Betul. Tapi harus tetap disubsidi nggak sih? Tetap disubsidi, tapi juga harus sistemnya itu satu. Tidak boleh ada 2 harga yang disparitasnya seperti itu di tempat yang sama. Iya. Ya kan, misalnya urea itu subsidinya kan harga subsidinya 2.000. Non subsidinya 6.000. Jadi dorongan untuk rembes itu besar sekali. Lebih besar lagi NPK. NPK itu subsidinya 2.000 harga subsidi. Harga pasar itu 10.000. Siapa yang enggak tergoda oleh selisih harga yang seperti itu. Lama-lama petaninya alih profesi, jadi mafia pupuk. Ya, akhirnya ada petani yang jualan pupuk subsidi, terus terang itu. Ada penelitiannya Kompas waktu itu ya. Tapi target Presiden 4 tahun swasembada. Kalau pupuknya kayak gitu, optimis nggak? Nah, sekarang kan ada perubahan besar nih dengan Kepres nomor 6 2025. Kemudian Permentan 15 2016. Ini hanya mengamanatkan pada 2 institusi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengadaan, distribusi, dan sampai ke ujungnya sana, yaitu kelompok-kelompok tani dan petani. Hanya ada 2, yaitu Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia. Nah, jadi tinggal dijagur aja kalau enggak, ini kalau bahasa Jawanya itu ya. Kalau ada enggak beresnya tinggal 2 itu aja. Jelas ya, kalau enggak jelas. Ini ya itu gitu. Sangat jelas ya. Kemudian juga Bulog. Bulog ini direformasi lah ya, meskipun belum selesai tuntas. Tapi Bulog diperlakukan sebagai lembaga pemerintah nantinya ya. Tidak lagi sebagai Perum atau BUMN yang mencari untung. Jadi nanti semata-mata Bulog adalah perpanjangan tangan dari pemerintah dalam kaitan untuk stabilisasi harga
dan stabilisasi stok. Oke, saya pinjam statementnya Bapak dulu. Kita punya data juga. Ini sumbernya dari pemerintah juga, dari Badan Komunikasi Pemerintah, yaitu terkait reformasi distribusi pupuk. Masuk ya Pak ya? Betul. Soal pupuk satu, ada 145 aturan distribusi pupuk subsidi yang dihapus, pupuk langsung dari pabrik ke petani. Bagus ya? Bagus. Tinggal implementasi dan pengawasan. Bagus. Saya ketua panja distribusi Ini ya, pupuk. oke. Makanya Terima kasih Pak. Ini tak pelototin terus ini. Oke, yang kedua masih seperti tadi kata Bapak, cadangan beras kita aman, 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Nah, ini Oke, saya ya. ada komen ya. Nah, gimana? 4,2 ini masih ada sedikit sisa import. Sisa impor Hati-hati tahun ini, ya, ini? tahun lalu. Tahun lalu. Oke. Oke. Nah, ke depan kan nggak boleh ada import. Iya, iya. Jadi harus produksinya digenjot. Iya, iya. Oke, tahan dulu Pak. Saya ke Pak Kudori dulu. Catatan Anda. Silakan. Ya, pertama penting untuk ditanyakan kembali kepada Presiden saya kira dan para pembantu di kabinet Ya, ya. kita tunggu Bu Wit nyampe sini ya. Deputinya. Sejak beliau dilantik Menjabat. tanggal 20 Oktober ya, sampai sekarang sepanjang yang saya tahu beliau dan para pembantunya belum pernah menjelaskan sebetulnya apa yang dimaksud swasembada pangan. Apa sih swasembada pangan gitu. Kalau kita mengacu kepada definisi pangan di Undang-Undang Pangan, Undang-Undang 18 2012, nonsen kita bisa swasembada pangan. Kenapa begitu? Karena pengertian pangan itu sangat luas. Luas. Dan tidak mungkin kita bisa itu produksi sendiri. Pangan itu tidak serta-merta diartikan beras saja yang kita Tidak konsumsi. bisa. Beras itu kan hanya produksi salah sendiri. satu. Hanya Oke. salah satu. Kalau pengertian pangan di Undang-Undang Pangan itu termasuk produk-produk kelautan dan perikanan. Oke, diversifikasi pangan masuk tidak? Terhitung tidak kalau kita tidak semata-mata soal beras tapi pengganti gitu? Iya, ya masuk. Jadi pertama saya kira penting buat Pak Presiden dan para pembantunya untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud swasembada pangan. Beliau berkali-kali ngomong swasembada pangan, tapi tidak dijelaskan swasembada pangan. Apakah yang dimaksud swasembada pangan itu seperti periode presiden sebelum-sebelumnya? Zaman Pak Jokowi, zaman Pak sama Harto. SBY misalnya. Zaman Pak Jokowi, zaman Pak SBY misalnya, itu diterjemahkan dalam bentuk swasembada komoditas. Jadi ada sekian komoditas yang didaftar dan ditargetkan swasembada. Jadi komoditasnya ditentukan dulu. Betul. Ya, Misalnya kemudian- zaman Pak Jokowi itu ada beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi, bawang putih, ya. Gitu. Pak SBY ada 4 kalau nggak salah. Nah Ya. itu yang pertama. Yang kedua, definisi swasembada sendiri apa sebetulnya? Sampai sekarang pun pemerintah belum pernah menjelaskan. Mungkin kalau kita pakai definisi yang disampaikan Pak Menteri Pertanian beberapa hari yang lalu ya, bahwa ketika 90% kebutuhan dalam negeri itu bisa dipenuhi dari produksi sendiri, itu termasuk swasembada. Jadi menyisakan ruang 10% untuk impor. Oke. Kalau definisinya ini sebetulnya konteks beras Pak, untuk konteks beras sebetulnya bukan tahun ini saja kita swasembada beras. Sudah bertahun-tahun kita swasembada beras. Kalau katanya dengan tidak ada impor? Pengertian tidak ada impor saya kira yang dimaksud pemerintah tahun ini adalah impor yang dilakukan oleh Bulog. Bulog. Oh, oke. Kalau impor oleh swasta tetap ada, tetap ada. Itu nggak mungkin dilarang karena produk-produk yang diimpor oleh swasta Ya. itu tidak bisa kita produksi sendiri. Oke, gitu. menarik. Sebentar, saya mau ke Pak Denny dulu. Pak Den, saya boleh pinjam hasil riset Anda ya? Boleh. Sambil produser kami, Mas Aji, boleh ditayangkan di layar. Kita coba analisa. Tapi catatan Anda secara umum bicara tentang 1 tahun bidang pangan ini seperti apa? Sambil kita nunggu. Oke, ini dia. Sambil dijelaskan. Oke, jadi kita melakukan survei di awal Oktober dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Itu kita menggunakan, kita pakai 1.610 responden di 34 provinsi. Ya. Ya, margin of error-nya sekitar 1,6%. Kemudian tingkat kepercayaan 95%. Kita mengukur kinerja dari kabinet Merah Putih, kemudian juga mengukur program-program apa yang dirasakan oleh masyarakat di bawah seperti itu. Jadi hasilnya ini hasil yang kita dapat
Jadi program yang paling dirasakan oleh masyarakat di bawah paling itu bermanfaat adalah, ya. Iya, yang paling Oke. dirasakan. Yang itu paling banyak adalah makan bergizi gratis. makan bergizi gratis. Iya, itu 25,34%. 25%. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis Ya. 12,35%. Kemudian bantuan subsidi upah ya. Kemudian itu ada lumbung pangan atau cetak sawah itu sekitar 8,2%. Lumbung pangan nomor berapa ya? Nomor 4 itu. 4. Dari bawah bacanya. 4 Mas. dari bawah. Oh iya. Bawahnya bacaan dari bawah. 1, 2, 3, 4. Iya. Oke. Iya. Oh lumayan ya. Berarti kalau bicara tentang swasembada ketahanan pangan kita, ini termasuk hal yang penting yang disorot oleh masyarakat. Betul, Setuju betul, ya? Betul, seperti itu. Oke. Dan Oke. Nah ini soal lumbung pangan nih. Silakan dijelaskan Pak Den. Nah, kalau dari program lumbung pangan ini kita tanyakan kepada responden apakah mereka mengetahui program ini. 37% itu tahu. Kalau 37,98 tahu ya. 49,68 itu tahu. Yang kuning itu tidak tahu. 37,98%. Ya. Wow, hampir separuh dong. Hampir imbang. Mungkin nggak terlalu populer ya dibandingkan dengan MBG kan seperti itu. Iya. Jadi ada 12,34% yang tidak menjawab seperti itu. Kemudian kalau kita tanya lagi apakah Anda setuju dengan program lumbung pangan yang dijalankan oleh Bapak Prabowo dan Pak Gibran sekarang? Ya, ini kita jawab dari yang tahu ya, yang tahu program ini. Jadi 17,45% itu sangat setuju, 45,30% itu setuju, 21,15% tidak setuju, dan 5,60% sangat tidak setuju. Jadi kalau di total itu sekitar 50 sekian persen yang sangat setuju dengan program ini. Setuju karena paham, mengerti, atau karena merasa kalau bicara tentang pangan itu menyangkut hajat hidup orang banyak begitu? Iya, saya rasa setuju ini kan bagi masyarakat itu masih secara umum ya, karena kita kan tanya berdasarkan kuesioner, jadi mereka beranggapan bahwa dengan